Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang vektor komponen dalam fisika. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas vektor menggunakan metode grafis. Kali ini kita akan membahas vektor dengan metode analitis. Nah, apa bedanya antara metode grafis dengan metode analitis? Kalau metode grafis itu lebih menggunakan gambar, sedangkan kalau metode analitis itu dia lebih matematis kayak gitu. Oke. Nah, ini goals kita pada pertemuan kali ini yakni memahami vektor komponen. Nah, apa itu vektor komponen? Vektor komponen adalah ketika kalian memiliki suatu vektor dan diuraikan ke sumbu X sama sumbu Y, nanti apabila kedua vektor itu udah diuraikan, kita gabungkan lagi, maka jumlahnya akan sama. Kayak gitu. Jadi ada kaitannya sama resultan. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada sumbu X sama sumbu Y, yang mana titik acuannya adalah titik 0,0. Nah, di sini ada vektor A ya, kita sebut vektor A. Vektor A ini akan kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Untuk menarik vektor ke sumbu X, itu kita tarik garis putus-putus sebagai garis bantu. Setelah itu kita tarik garis dari titik 0,0 sampai X. Nah, jadilah ini vektor AX. Selanjutnya kita akan uraikan vektor A ke sumbu Y. Kita tarik garis putus-putus, maka didapatlah vektor AY. Nah, kayak gitu kan, yang mana vektor A ini memiliki arah sudut theta. Nah, selanjutnya vektor A ini ketika kita uraikan ke dalam bentuk matematis, di situ ada ya AX sama dengan A cos theta. AY sama dengan A sin theta. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu A cos sin kayak gitu kan? Nah, cos sama sin ini dipelajari di matematika lebih mendalam, tapi kita nggak apa-apa pelajari dulu sepermukaannya di materi trigonometri. Nah, kita akan mempelajari trigonometri basic. Di sini misalnya kita ada segitiga dengan sudut theta ya, segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu theta. Nah, kita definisikan bagian sisi depan itu disebut depan gitu ya. Nah, sisi sebelah samping sudut theta itu disebut samping. Terus sisi yang bagian miringnya sudut theta disebut miring. Oke, sebelum lebih lanjut, kalian pasti bertanya-tanya, apa itu trigonometri, ya kan? Nah, trigonometri itu suatu ilmu matematika yang menghubungkan hubungan antara sudut dengan sisi-sisi segitiga, kayak gitu. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan sin, cos, sama tan. Nah, definisinya untuk sin itu sin theta sama dengan demi. Nah, demi ini ada kepanjangannya ya. De itu berarti sisi depan, mi berarti sisi miring. Jadi kalau kalian mau mencari nilai sin theta, itu nilainya sebanding dengan perbandingan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu definisi untuk yang sin. Selanjutnya untuk definisi cos. Untuk cos theta itu sama dengan sa mi. Nah, sa itu berarti sisi samping sudut dibagi sama mi. Artinya sisi miring sudutnya. Terus ada satu lagi itu tan theta. Tan theta sama dengan desa ya. Desa yang permai bukan. Ini singkatan aja supaya lebih mudah mengingatnya ya. D di sini artinya adalah sisi depan sudut dan sa adalah sisi samping sudut. Nah, di sini ada tabel untuk sudut-sudut istimewa, yakni 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat. Oke, saya akan jelaskan gimana cara bacanya, kayak gitu kan. Nah, sudut-sudut istimewa ini yang ke arah kanan, ini dia menyatakan sudutnya. Sedangkan yang ke arah bawah, ini nilainya. Di sini misalnya, sin 0 derajat, itu sin theta nilainya 0, gitu ya cara bacanya. Cos 0 derajat nilainya adalah 1. Cos 30 derajat berapa nilainya? Yang mana? Cos 30 derajat. Ya, yang ini ya. Akar 3/2. Nah, ini dari mana dapatnya? Kita bisa menggunakan bantuan segitiga. Oke, kita lanjut dulu.
Nah, di sini untuk sudut yang 45 derajat ya, kita gunakan bantuan. Jadi sisi depannya itu 1, terus sisi sampingnya 1 juga, maka sisi miringnya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarin akar 2. Ada juga untuk segitiga yang 30 derajat sama 60 derajat, berapa aja nilainya gitu kan, perbandingan sisinya. Ada nilai untuk depannya 1, terus untuk samping akar 3, sisi miringnya 2. Nah, dari sini kita akan mencoba membuktikan ya di sini. Coba kita mulai dari yang sudut 30 ini ya kan. Sudut 30 derajat ini. Nah, untuk mencari nilai sin-nya, sin 30 derajat di sini kan demi ya. Berarti depan dibagi sama miring. Nah, lihat depannya berapa dari sudut ini? Angkanya berapa? 1 kan? Nah, ini 1 dibagi sama mi. Sudut miringnya berapa? Miringnya 2 ya kan, maka 1/2. Lanjut lagi, coba cos 30 derajat. Nah, rumusnya apa? Cos 30, cos itu sami, berarti sisi samping per miring. Nah, sisi depan 30 derajat berapa? Sisi sampingnya ya maksudnya, akar 3. Nah, di sini benar kan akar 3. Terus sisi miringnya 2, dibagi 2. Benar kan akar 3/2. Dan selanjutnya, kayak gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk tadi rumus ketika vektor A diuraikan ke sumbu X. Jadinya AX atau sama dengan A cos theta kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya Ustazah akan berikan contohnya ya supaya lebih jelas. Saya hapus dulu semuanya. Kita lanjut ke teks selanjutnya. Nah, di sini misalnya ada vektor A. Vektor A ini didefinisikan nilainya 10 meter. Nah, kita ditanya berapa nilai. Oh ya, ada sudutnya juga. Sudut itu menyatakan arah ya. Namanya vektor pasti punya besar sama arah. Nah, besarnya 10 meter, arahnya 30 derajat. Nah, disuruh mencari nilai AX-nya. Berapakah nilai AX sama nilai AY-nya. Nah, ini ada di sebelah kanan ya. Jadi kan tadi rumusnya kalau AX berarti A cos theta, ya kan? Cos theta. Nah, theta di sini kan nilainya 30 derajat. Nah, menggunakan tabel tadi, cos 30 derajat ini nilainya adalah setengah akar 3. 10, nilai A-nya kan 10 ya. 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3. Satuannya meter ya, karena ini panjang gitu kan. Nah, pun selanjutnya kita nyari AY. AY tadi kan A sin theta. Nah, A nilainya 10. Sin theta nilainya sin 30 derajat. Dilihat di tabel. Iya, setengah ya. Jadi 10 kali setengah ketemunya 5 meter. Jadi nilai vektor AX dan vektor AY adalah 5 akar 3 dan 5. Nah, begitu tolib-tolibah sekalian. Video singkat pembelajaran yang kaitannya nanti untuk persiapan PTS. Semoga paham. Jika masih kurang paham, bisa langsung hubungi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.